Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, di sini Ibu akan membahas kembali mengenai bab 2 yaitu perkembangan iptek di era globalisasi. Harap kalian perhatikan dan juga kalau menurut kalian penting kalian boleh catat di buku catatan. Sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai pengertian dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan iptek? Kalian pasti sudah tahu kan iptek itu apa? Nah, di sini Ibu mengartikan bahwa iptek adalah sumber informasi yang berkaitan dengan teknologi, baik berupa penemuan atau informasi, perkembangan, atau kemajuan pada bidang teknologi. Sedangkan globalisasi itu apa? Globalisasi itu betul mendunia ya, yaitu suatu proses individu antar kelompok dan antar negara yang saling berintegrasi, bergantung, terkait dan mempengaruhi satu sama lain melintas batas negara. Nah, seperti itu pengertian dari iptek dan globalisasi. Mungkin kalian juga bisa mengartikan sendiri apa itu iptek dan globalisasi, karena iptek dan globalisasi sudah nggak asing lagi kan di telinga kita ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa iptek itu memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi? Di sini karena iptek mulai berkembang pesat setelah ditemukannya internet, di mana setelah adanya internet dan juga satelit, negara-negara itu dapat berkomunikasi dengan baik dan juga cepat, gitu. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari globalisasi. Nah, yang pertama, tujuan dari globalisasi yaitu mempercepat penyebaran informasi. Betul. Yang kedua adalah mempermudah setiap orang memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, memberi kenyamanan dalam beraktivitas. Sudah ngerti kan di sini ya. Jadi tujuan globalisasi itu seperti ini. Selanjutnya ada beberapa faktor pendorong dari globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi sangat penting dalam mendorong terjadinya globalisasi, karena kemajuan ini berpengaruh atas kemajuan peradaban manusia. Dahulu, orang perlu menunggu lama untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Tapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi jarak jauh tak lagi menjadi kendala kan. Nah, sekarang kan ada internet, kemudian ada handphone, ada email dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu kan untuk berkomunikasi dengan teman, kerabat, keluarga yang jaraknya jauh. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Nah, dengan dianutnya sistem ekonomi terbuka oleh banyak negara, artinya di sini proses perdagangan antar negara itu menjadi lebih mudah. Hal ini turut menjadi faktor pendorong adanya globalisasi, karena dengan mudah masyarakat itu dapat melakukan transaksi jual beli. Tak peduli dimanapun negaranya, selama negara tersebut itu menganut sistem ekonomi terbuka seperti itu. Nah, yang ketiga, maaf, kemudahan migrasi. Di sini artinya migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat, negara dan sebagainya ke tempat atau negara dan sebagainya lain untuk menetap gitu. Namun perpindahan ini kadang membutuhkan proses yang nggak mudah gitu kan, sehingga menghambat terciptanya globalisasi. Maka kemudahan dalam bermigrasi menjadi salah satu faktor pendorong adanya globalisasi.
Selanjutnya, yang keempat adalah merebaknya kerjasama antar negara. Nah, di sini untuk terciptanya kerjasama itu dibutuhkan kepercayaan. Apabila banyak negara telah saling sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat dunia itu saling percaya satu sama lain, dan kepercayaan ini ikut mendorong terciptanya globalisasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, teknologi luar angkasa dan persenjataan. Yang kedua, teknologi komunikasi dan informasi. Yang ketiga, teknologi transportasi dan seperti apa dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Di buku paket itu nggak ada kan, nggak dibahas ya mengenai teknologi luar angkasa, persenjataan, komunikasi, dan juga informasi. Nah, Ibu akan bahas sepintas di sini kan. Nah, di sini Ibu akan bahas mengenai sejarah perkembangan teknologi luar angkasa dan persenjataan. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai teknologi luar angkasa dan persenjataan, kita harus memulainya dari sejarah teknologi luar angkasa dan persenjataan itu sendiri. Sejarah merupakan hal penting karena semua yang terjadi, berjalan dan berkembang di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masa lalu. Nah, di sini teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Sedangkan luar angkasa atau dikenal juga dengan istilah antariksa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Nah, pada masa perang, teknologi luar angkasa itu erat kaitannya dengan persenjataan. Hal ini karena secara spesifik, pengembangan teknologi luar angkasa itu bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Nah, di sini sejarah teknologi luar angkasa itu dimulai oleh Jerman pada tahun 1930-an. Itu di bawah pimpinan Wernher von Braun. Nah, ini wajahnya. Nah, Wernher von Braun, beliau adalah seorang insinyur dan ilmuwan roket. Dan Wernher von Braun ini dengan timnya itu mereka berhasil menciptakan roket V2 atau agregat ya. Nah, yang keempat atau disebut juga A4 yang digunakan ini sebagai senjata Jerman pada Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, di sini juga Jerman membuat Amerika Bomber Project. Itu adalah sebuah upaya membangun pesawat yang dapat lepas landas dari Jerman gitu, yang kemudian menjatuhkan bom di Amerika atau Sekutu. Nah, selain itu Jerman juga pernah tuh merancang silver gold, disebutnya itu silver Vogel. Nah, itu tuh kayak roket bersayap yang dapat terbang berulang dan mampu meluncur melewati Atlantik secara lebih cepat. Kita lihat ya. Nah, ini Silbergo Vogel. Oke, Silbergo ya. Nah, sampai akhirnya nanti walaupun Jerman itu sempat menyerang kota-kota besar Eropa yang dikuasai sekutu, namun pada akhirnya nanti tuh Jerman harus mengakui kekalahannya dari pihak sekutu. Nah, nanti secara terbuka maupun tersembunyi melalui paperclip operation. Nah, di sini ilmuwan-ilmuwan hebat dan peralatan-peralatan canggih yang dimiliki Jerman nanti dipindahkan ke Amerika Serikat. Tujuannya apa? Yaitu agar mereka bisa berkontribusi bagi penelitian-penelitian di Amerika Serikat dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke tangan Uni gitu. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini terbuka
bukti dari para tenaga ahli Jerman yang pindah ke Amerika Serikat, mereka itu berhasil mengembangkan disebutnya heavy water melalui Manhattan Project. Nah, mereka itu kemudian menciptakan bom atom dengan kode nama Little Boy. Pernah dengar kan ya, Little Boy dan Fat Man? Nah, itu yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Nah, di sini ada beberapa nama ilmuwan Jerman yang bekerja untuk Amerika Serikat, di antaranya yang pertama ada Wernher von Braun. Nah, beliau ini adalah bekas anggota SS Nazi Jerman yang menciptakan roket V2 bagi Jerman. Nah, di Amerika Serikat dia menciptakan roket Saturnus 5 untuk membantu misi Apollo di tahun 1969. Nah, tokoh yang kedua ada namanya Hubertus Strughold. Nah, dia dikenal sebagai bapak kedokteran luar angkasa karena merancang sistem penyokong kehidupan di luar angkasa. Ia mewakilinya dengan meneliti efek dari temperatur yang sangat rendah pada tubuh manusia di Camp Dachau, Jerman. Di Amerika Serikat, ia menduduki beberapa jabatan tinggi di Angkatan Udara dan juga NASA. Nah, yang ketiga, tokoh lainnya ada Herbert Wagner. Nah, yaitu menemukan Rudolf Hensel HS293 yang digunakan di Jerman nih. Nah, di Amerika Serikat, beliau ini bekerja sebagai penasehat teknik bidang pertahanan Amerika Serikat. Yang keempat, tokoh lainnya namanya adalah Kurt Blom. Dia seorang dokter yang ahli dalam pengembangan senjata biologi, baik ketika bekerja untuk Jerman maupun Amerika Serikat gitu ya. Nah, di sini teknologi luar angkasa semakin kemudian akhirnya dikenal luas oleh dunia pada masa Perang Dingin. Informasi dan juga propaganda yang disebarkan oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat itu membuat perbincangan mengenai luar angkasa menarik untuk diikuti. Akhirnya Nah, pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet kemudian akhirnya meluncurkan satelit pertama di dunia yang bernama Sputnik 1. Nah, tidak lama kemudian, pada tanggal 31 Januari 1958, Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya, itu dengan nama Explorer 1 gitu. Dan nanti tanggal 12 April 1961, Uni Soviet meluncurkan astronot pertama keluar angkasa mengelilingi orbit bumi. Nah, ini dia ya. Namanya adalah Yuri Gagarin gitu. Dengan menggunakan kapsul Vostok 1. Nanti Amerika Serikat mengikutinya. Di sini ulangan lagi ya. Di sini Amerika Serikat juga kemudian akhirnya mengikuti dengan meluncurkan astronot yang bernama Alan B. Shepard. Dia menggunakan kapsul Mercury 1. Nah, ini penerbangannya hanya bersifat naik turun serta tidak mencapai orbit bumi ya. Nantinya di sini Uni Soviet kemudian kembali mengungguli Amerika Serikat dengan mengirimkan astronot mayor Jerman Stefanovic dalam penerbangan 25 jam 18 menit mengelilingi orbit bumi menggunakan Vostok 2. Nantinya Amerika Serikat pada akhirnya mampu melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan 4 jam 56 menit diawaki oleh astronot namanya Letko John Herschel Glenn menggunakan kapsul Friendship 7 gitu. Nah, di sini setelah berlomba keluar angkasa dan mengelilingi orbit bumi, Uni Soviet dan Amerika Serikat kemudian melanjutkan
rivalitasnya. Kali ini bulan dipilih sebagai objek persaingannya gitu ya. Yang sampai akhirnya kemudian nanti di tanggal 14 September 1959 Uni Soviet mengawalinya dengan mengirimkan satelit tanpa awak, yaitu menggunakan Lunik 2. Nah, satelit ini tercatat sebagai satelit pertama yang mendarat di permukaan bulan. Dan akhirnya selang 7 tahun kemudian Uni Soviet juga berhasil melakukan pendaratan lunak melalui satelit Lunik ke-9 gitu. Nanti tanggal 17 Juli 1969 Amerika Serikat mengejutkan dunia dengan meliput pendaratan manusia pertama di bulan menggunakan satelit Apollo 11 yang diawaki oleh Neil Armstrong nih, ini wajahnya, dan juga Edwin Aldrin. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini total sejak pertama kali mendarat di bulan sejak tahun 1969 sampai tahun 1972 Amerika Serikat ini sudah mengirimkan 7 kali misi ke bulan. Begitu. Nah, perkembangan dunia luar angkasa semakin meneguhkan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang mampu mengakses, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi luar angkasa yang pada periode itu masih jarang tuh negara lain untuk melakukannya. Begitu. Nah, pada akhirnya di sini Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama-sama dengan negara maju lainnya bahu-membahu membangun serta mengembangkan stasiun luar angkasa internasional. Nah, kini perkembangan teknologi luar angkasa nggak hanya menjadi monopoli dari Uni Soviet dan Amerika aja gitu. Cina, Jepang, India, dan negara-negara Uni Eropa lainnya itu tercatat serta terbukti telah berhasil mengembangkan hal yang sama. Nah, di Indonesia perkembangan teknologi luar angkasa itu berjalan lambat sih gitu kan. Tapi di sini Indonesia ya berhasil juga kan di tahun 1963 Indonesia mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa disebutnya LAPAN yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Nanti dilanjutkan pada tahun 1976 Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Disebut juga ini dengan SKSD Palapa. Ini gambarnya. Nah, pada masanya itu Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit komunikasi gitu ya. Nah, rentan beberapa puluh tahun kemudian baru di tahun 2012 Indonesia mampu menciptakan satelit sendiri yang dinamakan nanti yaitu 8A2 atau RARI. Nah, ini ya. Yang pada tahun 2015 untuk pertama kalinya berhasil diluncurkan ke luar gitu ya. Nah, di sini untuk apa namanya? Selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis teknologi luar angkasa dan persenjataan. Aja sih gitu. Yang pertama, kalian pernah dengar kan di sini pesawat ulang-alik itu seperti apa? Nah, ini. Yang pertama adalah pesawat ulang-alik gitu ya. Nah, ini pesawat ini adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat yang dapat diisi oleh awak dan badan utama pesawat. Ini dapat digunakan kembali untuk penerbangan selanjutnya. Nah, penggunaan badan pesawat yang dirancang untuk beberapa kali penerbangan merupakan yang pertama di dunia. Namun sayangnya di tahun 2010, NASA memutuskan untuk mengganti pesawat ulang-alik dengan pesawat Orion yang dirancang dapat mengangkat atau mengangkut manusia menuju. Selanjutnya ada Aerobot. Ini merupakan robot yang dapat terbang secara otomatis dalam pesawat antariksa. Nah, Aerobot bisa digunakan pada pesawat tanpa awak untuk kepentingan penelitian di luar angkasa. Selanjutnya apa nih?
Ada roket booster. Nah, ini adalah roket yang digunakan untuk menambah daya dorong pesawat luar angkasa saat akan lepas landas, gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk meluncurkan pesawat luar angkasa ke dalam dan keluar orbit bumi. Ada perisai panas ablatif, maaf. Nah, perisai ini digunakan pada pesawat untuk melindungi dari tekanan panas yang diakibatkan oleh kecepatan pesawat yang sangat tinggi yang muncul akibat tarikan gravitasi bumi dengan gesekan atmosfer. Selanjutnya ada Lunar Rover. Ini adalah kendaraan berupa mobil untuk mengeksplorasi ruang angkasa dan juga dirancang dapat menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi sehingga dapat bergerak melintasi permukaan. Begitu. Nah, ini ada Mars Rover. Mars Rover ini adalah kendaraan berupa motor yang dapat bergerak otomatis dan mendorong dirinya sendiri saat mendarat di planet Mars. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada satelit. Ini adalah benda yang mengorbit di luar angkasa dan berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit ini digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain pemantauan luar angkasa, pemantauan cuaca, sistem komunikasi, militer, serta ilmu pengetahuan dan begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas mengenai jenis-jenis teknologi persenjataan. Nah, di sini yang pertama, ada senapan. Senapan adalah peralatan mekanik yang dapat menembak peluru pada kecepatan tinggi, gitu. Ini senapan pertama kali diciptakan oleh John Moses Browning. Nah, ini wajahnya ya. Seperti itu. Ini tipe dari senapan Maxim gitu ya. Juga ada tank nih. Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai gitu. Ini diciptakan pertama kali oleh Sir Ernest Swinton ya di Inggris tahun 1904. Kemudian ini wajahnya nih. Sir Ernest Swinton ya. Nah, di sini ada dampak teknologi luar angkasa manusia. Ada positif dan negatif. Positifnya yang pertama, adanya perkembangan atau berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Yang kedua, meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. Yang keempat, sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa. Yang kelima, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Adapun dampak negatifnya yaitu menciptakan potensi konflik atau perang antar negara tuh. Yang kedua, menyalahgunakan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massa yang mengancam umat manusia. Yang ketiga, sering terjadinya kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. Yang keempat, polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Yang kelima, adanya penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan itu sangat besar seperti itu. Nah, ini pun dampak teknologi persenjataan. Positifnya itu yang pertama berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan. Ketiga, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global. Yang keempat, membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Nah, dampak negatifnya menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Yang kedua, penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massa yang mengancam umat manusia. Ketiga, sebagai alat pemburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Keempat, penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar seperti itu. Nah, di sini lanjut teknologi komunikasi dan informasi juga transport. Nah, ya. Nah, di sini
sejarah perkembangan komunikasi informasi. Nah, antara teknologi komunikasi dan informasi ini saling berkaitan ya, tidak dapat dipisahkan. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sedangkan teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan input, proses, dan output dalam sebuah pemrosesan informasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini dimulai nih tahun 1875 nih ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Nah, telepon ini kemudian dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon merupakan infrastruktur pertama yang dibangun manusia untuk kepentingan komunikasi global gitu. Nah, selanjutnya di sini tahun 1895 teknologi komunikasi semakin bertambah dengan ditemukannya radio nih oleh Guglielmo Marconi gitu ya. Nah, di sini pemanfaatan radio menggunakan sinyal analog pada mulanya itu digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse antara kapal yang berlayar dengan pihak stasiun operator di daratan. Nah, pada masa Perang Dunia, telepon dan radio ini menjadi sarana untuk menggerakkan massa atau pasukan nih dalam menyampaikan komando lapangan gitu. Pesan diplomatik, alat pendeteksi sekaligus juga untuk memata-matai gitu ya. Selanjutnya di sini juga tahun 1940 ini berkembang nantinya transmisi audiovisual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi gitu ya. Nah, ini di tahun 1884 sebenarnya penciptaan televisi pertama kali ini diawali oleh Paul Gottlieb Nipkow. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kan berkembang ya, akhirnya televisi ini kemudian akhirnya disempurnakan dan kemudian nantinya kembali disempurnakan lebih bagus itu kalau nggak salah sih oleh Leon gitu kan. Nah, ini di tahun 1882 juga ada satu tokoh bernama orang Amerika ya, Amerika Serikat, dia mengembangkan komputer gitu. Jadi ini terinspirasi dari Charles Babbage. Dia menemukan mesin hitung awalnya yang kemudian merupakan cikal bakal komputer gitu ya. Jadi perjalanan teknologi dan komunikasi ini semakin menjadi dengan ditemukannya internet nantinya oleh Departemen Pertahanan Amerika di tahun 1969. Melalui internet komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga ini dapat dilakukan melalui saluran telepon juga. Kini di sini akses internet semakin populer, tidak hanya sebatas alat untuk berkomunikasi, melainkan juga sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern. Begitu kan? Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada juga jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Bisa kita lihat ya, ada handphone, ada radio, ada televisi, ada laptop, juga ada media sosial. Di mana media sosial ini merupakan media online yang para penggunanya itu dapat berinteraksi nih secara aktif dan juga up to date melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan media virtual atau dunia virtual. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi transportasi. Sejarah perkembangan teknologi transportasi ini tidak lepas dari Bapak Revolusi Industri nih. Ini namanya adalah James Watt kan, Bapak Revolusi Industri. Nah, jadi pasca Revolusi Industri di Inggris, ini dunia transportasi kemudian berjalan begitu cepat. Transportasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas manusia, juga arus distribusi barang dan juga jasa maupun keperluan perang. Nah, yang pertama kali ini James Watt itu beliau itu menemukan yang namanya adalah mesin uap gitu. Ini cikal bakal nanti munculnya beberapa alat-alat atau
alat-alat modern ya gitu dalam transportasi gitu. Tapi memang James Watt itu dia menyempurnakan ya dari penemuan-penemuan sebelumnya gitu. Tapi yang lebih terkenalnya adalah James Watt gitu. Juga di tahun 1801 ada Richard, dia menciptakan kereta api uap. Terus kemudian ada Jean Lenoir, dia menciptakan mobil di tahun 1858. Dia menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam gitu. Selanjutnya ini ada Werner von di tahun 1879 dia menciptakan kereta api listrik gitu. Dan selanjutnya ini Gottlieb Daimler dan William Maybach, dia merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar gitu kan. Nah seperti itu. Ini juga sama ya, Ferdinand von dia menerbangkan gitu ya harusnya. Nah ini jenis-jenis teknologi transportasi nih. Ini dunia kereta api akhirnya di sini berkembang dari sisi kecepatan, penggunaan energi, sarana dan prasarana, juga tingkat keamanan. Nah, itu bisa dilihat gambarnya, ada teknologi transportasi yang pertama kereta api cepat gitu. Terus kemudian juga mobil cepat, motor, kemudian juga pesawat dan perahu atau kapal ya. Perahu sih kapal ya. Nah, apa sih dampak teknologi komunikasi informasi? Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, membuka wawasan, mendorong modernisasi, gaya hidup baru, membuka jaringan sosial, politik, ekonomi. Dampak teknologi transportasi, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial geografis, membuka ruang antar satu tempat dengan tempat lainnya, memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa, menambah fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik. Yang kelima, sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu negara. Nah, seperti itu. Selesai bab 2. Nanti dilanjut dengan latihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.